Oke, video ini adalah video pembahasan soal simulasi 1 KSN IPA SMP tahun 2021 bagian fisika. Nah, sebenarnya untuk pembahasan simulasi 1 ini sudah saya bahas di channel ini yaitu pada saat sesi live. Di sana ada sesi yang pertama, sesi yang kedua, dan sesi yang ketiga kita sudah bahas semua soal KSN IPA ya, soal simulasi KSN IPA yang bagian fisika. Tapi di sesi live itu kan di dalamnya atau di antara pembahasan itu ada percakapan dan sebagainya, jadi akan membuat durasi video itu menjadi sangat panjang. Oleh karena itu, karena saya punya record videonya, saya kumpulkan bagian-bagian video yang hanya berisi pembahasan. Dan saya kumpulkan videonya itu dalam video ini. Jadi kalau teman-teman menyaksikan video ini hanya akan berisi pembahasan-pembahasan soal-soal yang sudah saya bahas di sesi yang live. Oke, seperti itu. Selamat menyaksikan videonya dan semoga videonya bermanfaat. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bentar, saya ambil soalnya dulu yang pertama. Oke, ini soal tentang optik ya. Nah, ini cukup mudah ini soalnya, jadi nggak sulit. Ini soal tentang optik yang berkaitan dengan jumlah bayangan ya, yang dihasilkan oleh dua buah cermin datar yang disusun membentuk sudut tertentu. Jadi kalian harus tahu dulu persamaannya ya. Kalau kita misalkan punya dua cermin datar, ini kan, ini cermin datar pertama, misal ini cermin datar kedua. Oke, ini cerminnya, gitu ya. Kemudian dia disusun membentuk sudut tertentu nih, sudut alfa misalkan di sini, atau theta atau apa. Ini cermin pertama, ini cermin kedua. Maka kalau kita taruh benda di sini, objeknya, maka bayangannya nggak cuma satu nanti, karena cerminnya lebih dari satu. Objeknya di sini dia akan menghasilkan jumlah bayangan ya. Jumlah bayangannya itu kita misalkan simbolnya n ya. Udah tahu kan ini persamaannya? Jumlah bayangannya atau n itu memenuhi persamaan ini. N sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Oke. Kita diminta untuk mencari alfanya nih. Seorang siswa ingin menghasilkan 11 bayangan. Nah, berarti 11 itu kan n-nya nih. N-nya 11 dengan menggunakan dua buah cermin datar. Untuk itu, kedua cermin dipasang berhadapan dengan bentuk sudut. Nah, kita suruh mencari alfa ya. Tinggal masukin aja nih di persamaan ini. Berarti n-nya itu 11 ya kan? Sama dengan ini 360 dibagi dengan alfa dikurang 1. Oke, satunya pindah ke kiri kan jadi 12 sama dengan 360 per alfa. Berarti alfanya sama dengan 360 dibagi 12. Maka alfanya sama dengan 30 derajat. Nah, ketemu ya. Jadi mudah ini soalnya. Alfanya 30 derajat. Maka jawabannya yang itu tuh. Oke, kita baca. Dari keadaan diam, sebuah benda bermassa 400 gram didorong di lantai licin dengan gaya konstan horizontal F. Ketika benda tiba di lantai kasar, gaya F berhenti bekerja. Tepat setelah menempuh jarak tertentu, di lantai kasar benda berhenti. Oke, jika gaya gesek antara lantai kasar dan benda adalah F, panjang lintasan benda di lantai licin adalah titik-titik kali panjang lintasannya di lantai kasar. Oke, jadi kita sketch dulu ya. Biasa kan kalau ada soal yang cukup panjang kayak gini, peristiwanya atau kejadian fisiknya kalian gambarkan atau sketch gitu. Oke, saya buat sketchnya di sini. Nah, misalkan kondisi mula-mulanya di sini bendanya. Nah, dia ada benda di sini. Masanya 400 gram. Berarti ini kita tulis saja M-nya, kita langsung ubah dia ke dalam Newton ya. Berarti ke dalam kilogram, maaf. Jadi 0,4 kilogram. Kemudian dia mula-mula diam, berarti ini V0-nya 0 kan, V0-nya 0. Kemudian benda ini didorong oleh gaya konstan horizontal sebesar F. Oke, jadi didorong atau ditarik sama ya, intinya dia didorong, misalkan dorongnya ke kanan seperti ini, dia didorong oleh gaya F. Ketika tiba di lantai kasar, oke, jadi lantainya dipecah jadi dua, satu bagian licin, satu bagian kasar. Oke, yang kasar misalkan kita kasih tanda di sini. Tandanya misalkan pakai warna merah ya, ini. Nah, ini sudah batas kasar. Ini yang merah ini di sini, misalkan dia sudah memasuki daerah yang kasar. Nah, pada saat dia sampai di lantai kasar di sini, si gaya F yang ini itu dihilangin loh. Gaya F-nya berhenti bekerja. Kemudian gaya gesek antara lantai kasar dengan benda adalah F di sini, tapi sudah muncul gaya lain yaitu gaya gesek.
arahnya kemana ya? Mestinya arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Berarti misalkan ke kiri. Di sini F gesek ya, kita tulis FG gitu. Nah, kemudian setelah melewati permukaan yang kasar, dia berhenti. Misalkan berhentinya di sini, di pojok ya, pas di sini. Nah, di sini VT-nya sama dengan 0 ya. VT-nya 0, berarti dia berhenti. Si soal ini mau kita untuk mencari panjang lintasan benda di lantai licin adalah berapa kali lintasnya di lantai kasar. Jadi, misalkan bagian yang lantai licin ini kita sebut aja S1 ya. S yang pertama, kemudian yang di lantai kasar ini misalkan S yang kedua. Nah, dia minta S1 itu berapa kalinya S2, kayak gitu kira-kira gambaran soalnya. S1 berapa kali S2, seperti itu. Nah, kita mulai analisis dari peristiwanya ya. Jadi di sini kan mula-mula 0. Setelah dia nyampe di yang kasar ini, dia kan pasti masih bergerak kan di sini. Meskipun gaya F-nya udah dihilangkan, tapi dia masih bergerak. Kalau nggak bergerak, nggak mungkin dia bisa sampai ke ujung yang sebelah kanan ini. Nah, dia bergerak, anggaplah di sini dia punya kecepatan V gitu. Ya, kecepatannya V. Dan gerakannya dari posisi, kita kasih nama aja ya. Ini posisi 1, ini posisi 2, dan ini posisi 3. Dari posisi 1 ke 2 itu kan dipercepat dia geraknya. Berarti ini dipercepat, GLBB dipercepat. Nah, karena dipercepat, kita bisa cari tuh percepatannya. Gunain hukum Newton. Jadi, F itu kan sama dengan M dikali A ya. Anggaplah A1 itu, karena di lintasan yang pertama. F-nya itu F, kemudian masanya itu 0,4 ya. 0,4 dikali dengan A1. Maka kita tahu tuh nilai A1-nya. Jadi, A1-nya itu sama dengan F dibagi 0,4. Oke, itu A1-nya. F-nya biarkan aja dalam bentuk F ya, karena dia di situ pakai variabel gitu, nggak ada angkanya. Oke, kita masih analisis gerakan 1 ke 2. Dia mulai dari 0, dipercepat dengan percepatan A1, sehingga di bagian perbatasan ini yang antara si licin dan si kasar, dia punya kecepatan V. Kita bisa cari tuh nilai V-nya menggunakan persamaan kinematika. Jadi V kuadrat ya, atau VT kuadrat, di situ kita tulis V aja sama dengan V0 kuadrat plus 2A1 S1, karena dia menempuhnya S1 dipercepat dengan percepatan A1. Oke, kita hitung, berarti V kuadrat itu sama dengan 0 ya. V0 nya ini 0, nggak usah kita tulis 0 ya. 2 dikalikan F nya itu A1 nya itu F dibagi 0,4 dikalikan dengan S1. Oke, maka kita punya nilai V kuadratnya. V kuadratnya sama dengan 2 dibagi 0,4 kan 20 bagi 4 ya. 20 bagi 4 5. Jadi 5F S1. Nah, udah simpen dulu aja ini. Biarkan aja seperti ini. Oke, itu adalah gerakan dari 1 ke 2. Sekarang kita lihat gerakan dari 2 ke 3 ya. Posisi 2 ke 3 tadi di bidang kasar. Jadi 2 ke 3 itu gerakannya kan dia diperlambat ya. Karena gaya F-nya sudah hilang, yang bekerja di dia hanya gaya gesek ya, diperlambat. Nah, maka kita bisa hitung juga tuh perlambatannya. Berarti pakai persamaan A sama dengan, atau F sama dengan M kali A gitu ya. F sama dengan M kali A2. F yang bekerja di sini sudah gaya gesek ini, F gesek sama dengan M-nya sama 0,4 dikali A2. Berarti A2-nya adalah F gesek dibagi 0,4. Nah, seperti ini. Tapi di sini perlambatan ya. Jadi yang bagian yang sebelah ini itu dia diperlambat ini. Ini perlambatan. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai S-nya. S2-nya bisa kita cari karena kita tahu kecepatannya di sini ya. V-nya tahu, berarti mestinya S-nya bisa ditemuin langsung nih. Kita pakai persamaan kinematika lagi, jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ya berarti V kuadrat, V0-nya di sini adalah V, dikurangi 2 dikali A2 dikali S2. Karena berhenti, maka VT-nya 0. 0 sama dengan V kuadratnya apa? V kuadratnya itu ini, 5FS1 nih, dari persamaan sebelumnya nih yang ada di sini. Jadi 5 dikali F dikali S1, dikurang 2 dikali A2-nya itu F gesek dibagi dengan 0,4 dikali S2.
pindah ruas ya, yang negatif pindah ke kiri, maka langsung ini 2 dibagi 0,4 juga 5 kan, 20 dibagi 4 itu 5. Ini yang ruas kiri ruas kanannya kita pindah, jadi 5 dikali F gesek dikali S2, maka akan sama dengan 5 dikali F dikali S1. Nah, 5-nya sama-sama dicoret tuh. Nah, kita akan diminta mencari lintasan licin S1 itu berapa kalinya S2. Ya, jadi lintasan S1-nya itu berapa kalinya S2. Nah, sudah ketemu kan di sini kan ini. Ini udah ketemu nih, S1. Jadi S1-nya dibiarkan di kiri. Ini kan berarti F geseknya kita biarkan pakainya simbol F kecil ya, F biasa dibagi dengan F besar dikali S2. Nah, apa ini kita baca? Kita baca kan berarti S1-nya itu sama dengan F per F-nya, F kecil per F-nya S2. Ya, maka jawabannya yang ini kan, jelas kan? Nah, sudah. Oke, kita lanjut ke soal ini. Ini tadi berkaitan dengan gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz. Oke, ini materinya ada di kelas 9 ini mestinya ya. Gaya Lorentz. Jadi, gaya Lorentz itu dibagi jadi dua ya. Kita bagi jadi dua kondisi. Yang pertama itu gaya Lorentz yang bekerja pada kawat berarus listrik ya, kawat berarus listrik dalam medan magnet yang diletakkan dalam medan magnet. Maka untuk kasus yang pertama ini, persamaan gaya Lorentz-nya dia akan punya persamaan F itu sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta ya. Ini nggak akan kita jelaskan panjang lebar ya, kita fokus di pembahasan soal aja. Jadi B-nya itu medan magnet, I-nya itu arus, L-nya itu panjang kawatnya, sin theta itu sudut antara arus dan arus dan B-nya gitu. Yang kedua, gaya Lorentz yang bekerja pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Kalau ini kawat berarus, yang sini muatan bergerak dalam medan magnet. Muatan bergerak dalam medan magnet. Nah, untuk yang kedua ini kita gunakan persamaan gaya Lorentz-nya, kita pakai yang ini ya. Sebenarnya ini diturunkan tuh dari persamaan yang sebelah kiri, tapi sama aja ini. B dikali Q dikali V dikali sin theta. Sama. Jadi yang berubah hanya I-nya itu nanti jadi Q per T, kemudian L dibagi T itu jadi V. Ini sama. Dengan theta adalah sudut antara B sama V. Nah, kita akan pakai persamaan yang ini seharusnya. Karena di soal di sini adalah partikel bermuatan listrik bergerak dalam medan magnet, maka pakai kasus yang kedua ya. Kita lihat di sini, partikel bermuatan listrik bergerak dengan kecepatan 2 meter per second, berarti V-nya diketahui 2 meter per second ya. V-nya 2 meter per second. Kemudian datanya apalagi? Dalam medan magnet 0,5 Tesla, berarti B-nya sama dengan 0,5 Tesla. Jika kecepatan partikel membentuk sudut 30 derajat, oke itu theta, berarti sudutnya tahu tuh 30 derajat terhadap medan magnet, dan besar gaya yang bekerja pada partikel adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 ya, berarti ini F-nya tahu tuh, F-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6. Maka pertanyaannya adalah besar muatan listrik Q-nya berapa? Nah, kan tinggal apa ini? Plug and play ya, masukkan aja ke sini nih, ketemu kan? F-nya diganti 2 kali 10 pangkat negatif 6 ya. 2 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan B-nya itu 0,5 B dikali Q-nya itu dicari, dikali V, V-nya itu 2 meter per second, dikali sin theta, sin 30. Nah, gini kan? Berarti di sini kita kerjakan 2 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan nih 0,5 kali 2. 0,5 kali 2 kan 1 ya. Setengah kali 2 kan 1. Berarti 1 dikali Q sin 30 itu setengah. Ya, harus sudah tahu ya nilai trigonometri ya, sin, cos, sudut-sudut istimewa harus sudah hafal di luar kepala mestinya. Berarti ini 2-nya pindah sini jadi 4 kali 10 pangkat min 6 kan. 2-nya naik ke kiri jadi dikalikan sama dengan Q. Udah kita dapat Q-nya. Berarti nilai Q-nya adalah muatannya 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, 4 kali 10 pangkat min 6 itu kolom.
Padahal di optionnya ini semuanya adalah mikrokolom ya. Jadi 10 pangkat min 6 itu kan mikro, maka boleh juga ditulis 4 mikrokolom. Oke, sudah. Jadi soalnya tentang gaya Lorentz ini, maka jawabannya yang terakhir ini. Oke. Sebuah tabung dengan volume 500 cc berisi gas ideal dengan suhu minus 3 Celcius. Jika 10% dari jumlah molekul itu terlepas keluar tabung dan suhu gas di dalam tabung naik menjadi 27 derajat Celcius, tekanan gas kini sama dengan berapa kali tekanan mula-mula. Oh, ini soalnya tentang tekanan gas ya. Oke. Udah belajar kan tekanan gas. Jadi nanti di sini ini kalau lihat variabelnya mestinya kaitannya dengan hukum-hukum gas. Ini sekalian saya jelaskan nih bagi yang belum tahu. Jadi hukum-hukum gas itu ada 4 ya. Ada yang namanya hukum Boyle, ada yang namanya hukum Gay-Lussac, ada yang namanya hukum Charles dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, apa sifat-sifatnya atau propertinya seperti apa? Nanti kita lihat. Oke, sebentar. Oke, jadi yang pertama tadi hukum Boyle ya. Hukum Boyle itu gini. Hukum Boyle itu adalah kondisi atau tekanan situasi di mana kalau suatu sistem atau suatu gas gitu ya dijaga pada suhu yang sama. Nah, dijaga pada suhu yang sama, maka menurut Boyle ya, hukum Boyle itu mengatakan bahwa persamaannya gini ya. Jadi P kalikan V, perkalian antara tekanan dan volume itu konstan. Nah, ini hukum Boyle. Nah, kapan ini terjadi? Terjadinya kalau T ya suhu sama T konstan. Nah, kondisi saat T konstan itu yang disebut sebagai isotermis kayak gitu. Isotermis. Atau P kali V konstan itu biasanya boleh juga ditulis kayak gini. P1V1 sama dengan P2V2. Mungkin persamaan ini kenal ya, di sekolah diajarin ya. Jadi P1V1 sama dengan P2V2. Itu hukum Boyle. Yang kedua ada namanya hukum Charles ya. Nah, hukum Charles ini persamaannya seperti ini, bahwa tekanan itu sebanding dengan suhu ya. Nah, ini, atau dia bilang V dibagi T-nya itu konstan, atau V sama dengan konstanta dikali T ya. Ini konstan. Nah, hukum Charles itu terjadi pada saat P-nya konstan ya. Jadi tekanannya tetap, P tetap. Atau kondisi tekanan tetap itu yang kita sebut dengan namanya isobarik gitu. Isobarik kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga ada namanya hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac itu kondisinya terjadinya pada saat volumenya tetap, maka dia akan punya persamaan kayak gini. Tekanan itu sebanding dengan suhu ya. P per T itu konstan. Nanti kita akan pakai salah satu hukum ini nih. Konstan dia terjadi pada saat volume tetap. Kondisi volume tetap itu namanya isokorik atau isovolumetrik, itu sama. Persamaannya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Oke. Jadi itu 3 kondisinya ini yang harus kalian tahu. Ini dia itu suhunya tetap, atau tekanannya tetap, atau volumenya tetap. Ini yang akan kita pakai untuk menganalisis soal ini. Oke, kita lihat ya. Tabung itu volumenya 500, kemudian tabungnya bolong berarti itu karena ada gas yang terlepas. Tapi ingat sifat dari gas itu. Gas itu sifatnya selalu memenuhi ruang. Nah, jadi gas itu sifatnya selalu memenuhi ruang. Jadi kalau misalkan sedikit ya dia akan menyebar ke segala arah. Kalau banyak dia juga akan menyebar. Bedanya apa? Kalau sedikit berarti dia lebih renggang, kalau banyak dia lebih rapat. Artinya meskipun dia bocor ya, tabungnya bocor, maka yang terjadi di sini volumenya itu konstan dia. Jadi volumenya tetap. Nah, volumenya tetap. Karena volumenya tetap ya. Jadi volume wadahnya, kalau volume tabung yang 500 cc ini tetap nilainya. Karena volumenya tetap, maka kita untuk menganalisis soal ini kita pakai apa di sini? Yang volumenya tetap. Nah, kita bisa pakai hukum Gay-Lussac di sini. Hukum Gay-Lussac ya. Oh ya, satu lagi nih hukumnya saya tambahkan satu lagi. Kalau misalkan tidak ada yang konstan, maka kita pakai hukum combined gas law ya, kombinasi antara Boyle
dan Gay-Lussac, atau kita kenal dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Maka semuanya dituliskan kayak gini. Hukum Boyle-Gay-Lussac itu berarti nggak ada yang tetap, persamaannya ya P V per T itu konstan, atau sering ditulis P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 kayak gini. Sering ditulis seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan ya. Udah kita tahu bahwa dia volumenya tetap, berarti kita pakai hukum Gay-Lussac. Ya udah masukin. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Sudah sesederhana itu sebenarnya soalnya. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita masukkan ya. T-nya berapa? T1 itu suhu awal nih. Kita lihat di soal di sini suhu awalnya mula-mula itu 3 derajat Celcius minus 3. Nah, semua persamaan gas di sini, semua persamaan suhu di sini, ini ada T ya, ada T yang di bawah ini. T itu suhu mutlak ya. Dia diukur dalam satuan Kelvin dia. Diukurnya dalam satuan Kelvin. Maka kalau ini negatif 3 derajat Celcius ya, berarti T1-nya itu negatif 3 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin ya. Dari Celcius ke Kelvin itu ditambah 273 ya. Jadi negatif 3 plus 273 berarti sama dengan 270 ya, 270. Maka T1-nya 270. Kita hitung sekalian T2-nya nih. Gasnya naik menjadi 27, berarti T2-nya jadi 27 derajat Celcius, sama tambahin dengan 273 berarti sama dengan 300 ya, 300 Kelvin. Ini Kelvin satuannya nih. Nah, kita masukkan di sini. Jadi P1 per 270 sama dengan P2 per 300. Yang diminta adalah tekanan gas kini berapa kali semula. Berarti P2 berapa P1. Oke, P2 nya disimpan di ruas kanan, P2 300 nya naik ke kiri sana. Berarti dengan 300 P1 dibagi 270. Nah, sudah jadi nih. Kita coret ya. Maka kita dapat P2 sama dengan dibagi 9 ya. Bagi 9 sih, dibagi 3 ya. Berarti 10 per 9 P1. Atau 10 per 9 itu paling dekat berapa? 1,1 ya. 1,1 P1. Oke, berarti P2-nya tekanan sekarang adalah 1,1 tekanan mula-mula. Maka jawabannya yang ini. Oke ya, itu soal tentang gas ya. Sumber getaran dengan frekuensi 200 Hz dihubungkan dengan seutas tali dengan rapat massa 0,005, oke. Sehingga pada tali menjalar gelombang yang panjang gelombangnya 1,5 meter. Periode dan tegangan tali tersebut berturut-turut adalah, periode. Ini sumber getaran dengan frekuensi, kita tulis frekuensinya adalah 200 Hz. Kemudian dihubungkan dengan seutas tali dengan rapat massa. Rapat massa itu massa tiap satuan panjang. Ini satuannya kelihatan nih, kilogram per meter. Kilogram per meter itu berarti massa per panjang. Simbolnya biasanya mu. Mu itu kita simbolkan atau artinya itu rapat massa, bukan gaya gesek ya, bukan koefisien gesek. Dia pakai simbol yang sama. Jadi rapat massanya adalah 0,005 kg per meter. Kemudian panjang gelombangnya itu lambda. Lambdanya itu 1,5 meter. 1,5 meter, Yang ditanyakan periode T ya. Nah, ini kan sudah ada frekuensinya ya. Kalau nyari periode udah ada frekuensinya, tinggal T sama dengan 1 per F kan. T sama dengan 1 per F, berarti 1 per 200. Atau 0, satu lagi, 0, satu lagi kan, berarti 1000 per 25, 1205, berarti 0,005 sekon. Ada, dalam milisekon, ini sama aja ini. 0,005 kan sama dengan 5 per 1000 ya, 5 per 1000 sekon. 1/1000 itu kan mili, ini sama dengan 5 milisekon. Berarti yang ini sudah salah nih, ini salah, yang ini juga salah. Maka jawabannya kalau enggak, yang pertama, yang ketiga ya. Sekarang yang diminta berikutnya adalah tegangan tali. Tegangan tali itu gaya ya, T atau F itu sama aja. Nah, ini kaitannya dengan hukum Melde ini. Kalau teman-teman udah pernah belajar nih, hukum Melde itu yang menyatakan atau persamaan yang diturunkan oleh Melde itu cepat rambat suatu gelombang dalam tali. Itu persamaan dasarnya gini. Kecepatan itu nilainya sama dengan akar F dibagi mu ya. F dibagi mu, atau karena mu itu ini
tadi ya, mana ini ya, mu itu kan artinya massa dibagi panjang. Ini juga boleh kalau mu nya diganti m per l, ini akan sama dengan akar F dikali L per M, ini boleh ya. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai ini. Karena di sini kita tahu mu nya, kita pakai yang sebelah kiri aja. Kita akan pakai yang persamaan pertama ini. Oke, V itu kecepatan. Nah, kecepatannya kita kan belum tahu tuh, tapi kita tahu nilai frekuensi dan nilai panjang gelombang. Otomatis bisa nyari V kan? Persamaan kecepatan gelombang V sama dengan lambda dikali frekuensi. Ya, ini sudah dipelajari di sekolah nih mestinya yang kelas 8. Oke, jadi V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya itu 1,5 dikali frekuensinya itu 200. Berarti sama dengan berapa tuh? 1,5 kali 200. 15 kali 20. 300 ya. 300 meter per sekon itu V-nya. Nah, masukin tuh ke sini. V-nya masukin ke situ. Berarti 300 sama dengan akar. Nah, yang ditanyakan tegangan tali tuh F kan, atau T-nya. Kita tulis F boleh. Dibagi dengan 0,005 ya. 0,005 ini mu-nya. 0,0-nya 2 kali. 0,005. Udah. Nah, kalau misalkan ini dikerjain kan, kita mau nyari F-nya kan dikuadratin ya. Ini kuadratin kedua luas. Ini caranya kuadratkan. Berarti yang kiri jadi 300 kuadrat ya. 300 kali 300 gini kan. Akan sama dengan F dibagi dengan 0,005. Berarti F-nya 300 kali 300 ini naik kali 0,005 sama dengan F. Ini ambil nolnya 3 buat ngilangin desimal yang kanan ya. 1, 2, 3. Berarti yang kanan desimalnya sudah hilang nih. 1, 2, 3. Berarti tinggal 30 kali 3, 90 dikali 5. 90 kali 5 sama dengan 450. Berarti F-nya sama dengan 450 Newton. Berarti yang A ya. Yang pertama maksudnya ini. Sebuah bola bermassa 500 gram dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 8 meter per sekon. Selama bola bergerak, sebuah gaya tetap 1 Newton dengan arah vertikal ke atas bekerja pada bola. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, usaha yang dilakukan oleh gaya 1 Newton dari awal sampai bola mencapai posisi tertinggi. Oke, ini berarti kita bisa pakai konsep gaya, kemudian nanti usaha ya mestinya ya. Dan kinematika ini karena dia mencapai posisi tertinggi. Boleh juga pakai energi nanti. Kita lihat aja coba. Oke, kita gambar gini ya. Jadi ada bola di bawah. Ini, kemudian dia itu ditembakkan dengan kecepatan awal 8 meter per second. Berarti kita gambar di sini, anggaplah ada V0 ya. V0-nya itu 8 meter per second. Nah, tapi di sini dia bekerja gaya yang nilainya 1 Newton ke atas ya. 1 Newton ke atas, tapi di saat yang sama dia kan juga punya gaya yang ke bawah kan, gaya gravitasi. Berarti kalau misalkan kita gambarkan misalkan ya, posisinya di sini. Nah, kayak gini ya, kita gambar misalkan ke atas ada gaya F yang nilainya itu pakai warna yang lain aja coba. Ini ada gaya F yang nilainya itu misalkan 1 Newton di situ, dan tentunya dia punya gaya berat kan, gaya ke bawah W. W nilainya, beratnya berarti berapa itu? Masanya 0,5 kg ya. Ini M-nya itu kan 500 gram. Berarti 0,5 kg. Nah, M-nya segini berarti W-nya M kali G. Berarti W sama dengan M kali G. G-nya pakai 10 aja kan di sini. Berarti 0,5 kali 10, 5 Newton ya. Ini berarti 5 Newton. Berarti W-nya di sini tertulis 5 Newton. Nah, artinya kalau kita lihat komposisi gayanya itu kan lebih banyak yang ke bawah kan, padahal dia geraknya ke atas, pasti gerakan dia kan diperlambat kan, logikanya kan gitu. Berarti karena gaya yang ke bawah 5, yang ke atas 1, maka dia diperlambat pasti. Nah, diperlambat berarti kita bisa cari perlambatannya menggunakan hukum Newton, sigma F sama dengan M dikali A. F-nya apa? Berarti diperlambat berarti ke bawah ya. F-nya berarti 5 ya, boleh ke atas boleh ke bawah, ini terserah aja nih. Ini terserah kalian aja. Ke atas
1 min 5 boleh, 5 min 1 boleh ya. Karena kita anggap kalau percepatan itu ke atas itu dipercepat, ke bawah diperlambat, saya langsung pakai 5 min 4 aja. Jadi 5 min 4, nanti A nya positif nanti ketemunya, tapi dia perlambatan gitu. Sama aja nanti 0,5 ya, M nya 0,5 dikali dengan A perlambatannya, berarti ini 1 sama 5 min, kok 5 min 4 sih? 5 min 1 ya, 5 min 1 nilainya 4 ini. Jadi 5 min 1, maka dia nilainya 4. 4 sama dengan 0,5A. Berarti A nya sama dengan 4 dibagi 0,5, atau 4 kali 2 kan, 8 meter per sekon kuadrat ya. Jadi kalau kalian perhatikan nih, kalau seandainya nggak ada gaya ini, kan bola yang dilemparkan ke atas itu dapat perlambatan gravitasi kan 10 ya. Karena ada gaya 1 Newton, maka dia dapat perlambatannya sekarang 8 meter per sekon kuadrat. Nah ini perlambatan ya, makanya saya pakai 5 min 1 gitu. Kalau ditulis 1 min 5, maka ketemunya negatif. Ya negatif artinya dia diperlambat. Oke, berarti kita bisa mencari kecepatan, mencari ketinggiannya, ketinggian maksimumnya. Misalkan dia di sini, ini maksimum. Ini adalah maksimumnya, berarti kita bisa mencari H-nya. H segini, H maksimum. Ya, kita bisa cari H max karena di atas sini VT-nya 0. Kita bisa gunain persamaan kinematika. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AH ya, 2AS gitu, tapi S-nya kita ganti H. Atau S saja ya boleh lah, biar nggak bingung gitu nanti. Ini kasih aja S di sini. Oke. Terus VT-nya itu 0 karena di titik tertinggi. 0 sama dengan V0-nya itu 8, berarti 8 kuadrat dikurang 2, A-nya itu 8 dikali H. Berarti kita dapat pindah ruas ke kiri, jadi 16H sama dengan 64. Berarti H-nya sama dengan 64 bagi 16, 4 ya, 4 meter. Oh bener nih, jawabannya 4 berarti. Nah yang ditanyakan kan usaha tuh. Usaha itu apa? Usaha itu F kali S. F kali S. F-nya itu 1 Newton, ini yang ditanyakan usaha untuk oleh gaya 1 Newton. F-nya itu 1 Newton, S-nya adalah H-nya ini. H-nya berarti 4 meter. 1 kali 4 berarti 4 Joule. Oke, berarti jawabannya 4 Joule. Yang C ini ya. Oke, itu. Sebuah benda bermassa 500 gram meluncur di bidang kasar. Jika kecepatannya berkurang dari 5 menjadi 3 dengan panjang lintasan 4, gaya gesek antara benda dan bidang kasar adalah titik-titik. Gini ya, kita bahas. Ini konsepnya tentang usaha energi. Jadi ini saya langsung pakai yang persamaan yang langsung kita pakai aja ya. Jadi usaha itu kan sama dengan perubahan energi. Nah, karena di sini dia berubah kecepatannya, maka dia sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, kalau berubah ketinggiannya berarti perubahan energi potensial ya. Jadi usaha itu perubahan energi. Kita pakai yang kinetik. Kenapa? Karena kecepatannya berubah. Oke. Usaha juga gaya dikali perpindahan. Tadi soal sebelumnya sudah. Nah, kita gabungkan dua persamaan ini. Jadi si balok itu dapat gaya gesek, pasti arahnya berlawanan kan, ke kiri misalkan. Nah, kayak gini ya. Nah, dia dapat gaya gesek, kemudian dia berpindah posisi dengan S misalkan. Kemudian kecepatan mula-mulanya itu 5 meter per sekon, dia menjadi 3 meter per sekon. Nah, kita hitung usahanya perubahan energi kinetik. Usahanya F kali S. F yang bekerja adalah gaya gesek ini. Ya, gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak, maka dia negatif nanti. Berarti negatif F kali S ya, karena dia geraknya ke kanan ini sesuai gambar ini, arah gayanya ke kiri, maka usahanya negatif nanti. Sama dengan setengah dikalikan M dikali V2 kuadrat min setengah dikali M dikali V1 kuadrat. V2 itu kecepatan akhir. Ya, berarti di sini nih kecepatan akhir, yang ini kecepatan awal. Berarti kita masukkan minus F dikali berhentinya pada jarak berapa ini? Panjang lintasnya 4 meter. Berarti F kali 4 sama dengan ini setengah, M-nya 500 gram berarti 0,5. V-nya kita kurung aja ya, kita keluarkan ini. Setengah M-nya kita keluarkan. Ini boleh ditulis gini. Setengah M V2 kuadrat minus V1 kuadrat gitu. V2-nya 3, jadi ini 3 kuadrat min V1-nya 5 kuadrat. Kayak gini ya. Jadi negatif F dikali 4 sama dengan
0,5 kali setengah kan seperempat ya, atau 0,25 dikali 9 dikurang 25 itu negatif 16 kan. Maka negatif 16 yang kiri juga ada negatif. Nah, negatifnya bisa dicoret. Berarti ini negatif 4F. 0,25 itu kan seperempat kan, sama aja tuh. Ini 0,25 sama seperempat kan sama. Yang ini negatif 16. Nah, negatifnya coret kan, kanan kiri ada negatif. 4-nya dicoret, dengan 16 dapat 4. Berarti 4F itu sama dengan 4. Oke, F-nya 1, betul ya. Tadi ada yang jawab 1. Oke. F-nya 1 Newton berarti. Nah, ini tentang definisi arus ya. Ini mudah ya. Bahwa arus listrik itu definisinya apa? I itu sama dengan muatan dibagi waktu ya. I sama dengan Q per T. Q-nya itu muatan, T-nya itu waktu. I itu arus. Berarti satuan arus itu muatan, itu satuannya kolom, waktu itu sekon. Nah, kolom per sekon itu yang biasa kita kenal dengan namanya ampere ya. Jadi 1 ampere itu 1 kolom per second. Udah tinggal masukin aja tuh. Arusnya 2 ampere, ini 2 kan. 2 sama dengan muatannya itu dicari Q dibagi waktunya itu berapa? 20 sekon. Ya udah kalikan aja 2 kali 20 40 kolom ya, sama dengan Q. Oke, maka jawabannya yang ini. Oke, mudah ya. Di jalur lurus miring dengan sudut elevasi 30 derajat, sebuah kereta bergerak menurun dengan kecepatan tetap 1 meter per sekon kuadrat. Sebuah kereta bergerak menurun dengan kecepatan tetap 1 meter per sekon kuadrat. Sebuah kotak kayu bermasa 1,2 kg berada di lantai kereta yang licin. Jika percepatan gravitasi 10 untuk menahan kotak tetap di posisinya diperlukan gaya sebesar. Oke, coba kita sketch dulu ya. Nih, kita gambar dulu kayak gini ya. Oke, coba kita lihat. Ini bidang miringnya sudut elevasinya 30 derajat kan. Sebuah kereta bergerak menurun dengan percepatan tetap 1 meter per sekon kuadrat. Oke, kita gambar keretanya misalkan pakai warna apa ya? Biru misalkan ya. Nih sudah. Ini keretanya nih. Ini kereta. Kemudian kasih balok kotak kayu di atasnya. Jadi kita kasih kotak kayu pakai warna merah nih. Kotak kayunya di sini. Kemudian si balok ini, si kereta ini turun dengan percepatan tetap sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini turun dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat, atau A-nya ini berarti ya. A-nya 1 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapakah gaya yang harus diberikan pada kotak supaya posisinya tetap? Berarti dia nggak geser-geser. Oh, oke. Jadi gini. Kita gambarkan kotaknya di sini ya. Kotak yang warna merah itu, perhatikan pada kotak itu akan bekerja gaya apa aja ya, karena dia licin, maka otomatis dia hanya punya gaya W, dan kesini berarti ada W sin theta ya. Ini ada W sin theta di sini. W sin theta. Oke, berarti secara alami ya kan, secara alami si kotak ini nanti akan bergerak turun kan, akan bergerak turun ke bawah. Berarti supaya dia tetap diam, dia harus dikasih gaya arahnya kemana? Ya jelas harus ke atas gayanya. Dia harus dikasih penahan arahnya ke atas ini, F-nya ke atas. Oke, tetapi di sisi lain kotak ini itu berada di atas kereta. Keretanya itu berjalan dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Artinya si kotak ini juga akan turun dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat bersama-sama dengan kereta ya. Jadi dia maksudnya tetap di atas kereta, posisinya tetap nggak turun, nggak ke atas. Tetapi kalau kita lihat dari luar, si kotak ini akan turun bersama-sama dengan kereta. Jadi nempel terus dengan kereta dia. Itu maksudnya. Nah, berarti kotak ini juga punya percepatan ke bawah ini terhadap kereta A ya, relatif terhadap kereta, yaitu 1 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti supaya diem, ini ada F ke sana. F-nya ke arah, tuh gambarnya di mana ini? Sini ya. Ini F. Berarti supaya diam, maka nih kita W-nya pindah sini biar nggak kacau. Ini W sin theta. Berarti agar diam, kita harus aplikasikan syarat hukum 1 Newton. Berarti sigma F-nya itu harus sama dengan 0.
Nah, sigma F-nya apa? Sigma F-nya kan ini, yang ke bawah kan W sin theta. W sin theta, kemudian ada percepatan A, berarti plus M kali A, ya plus F gitu ya. F kereta gitu aja, saya buat sederhana ini. F kereta dikurang dengan F yang kita cari sama dengan 0. Nah, kayak gitu kira-kira. Kemudian W-nya itu dia punya massa 1,2 ya. Berarti W-nya, ini M-nya 1,2. Berarti W-nya sama dengan 12 Newton. Berarti di sini 12 dikali sin 30 plus F keretanya berarti M kali A. M-nya pakai massanya si balok ini. Berarti M dikali A, F-nya pindah ke kanan. F gitu. 12 dikali sin 30 setengah plus massanya itu 1,2 dikali A-nya 1 sama dengan F. Oke, iya betul 7,2 ya. Jadi 12 ini coret dapat 6. 6 ditambah 1,2. Maka jawabannya 7,2 Newton. Oke, F-nya sama dengan 7,2 Newton. Maka jawabannya yang ketiga ini. Sebuah benda bermassa 250 gram yang sedang meluncur di bidang datar licin dengan kecepatan 6 ditahan oleh gaya tetap 0,5 Newton hingga akhirnya berhenti. Panjang lintasan benda selama ditahan gaya itu sampai berhenti adalah... Oke, ini soalnya sama kayak soal sebelumnya ini. Kayak soal yang mana tadi ya? Nah, sampai kayak soal ini nih. Pakai konsep energi kinetik sama usaha F kali S. Jadi kita tinggal pakai aja ya, caranya sama sebelumnya, nanti bisa di playback videonya. Jadi W sama dengan delta EK, ini mirip sekali. W-nya di sini F karena dia menahan nih, gayanya menahan. Berarti ini negatif, F kali S sama dengan delta EK-nya setengah dikalikan M dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat ya, setengah M-nya dikeluarin. F-nya itu 0,5, negatif 0,5 dikali S ya, S nya dicari kan, setengah dikali masanya 250 gram berarti 0,25 dikali sampai berhenti berarti V2 nya 0 dikurangi V1 nya 6 meter per sekon berarti 6 kuadrat. Oke, ini 0,5 nya kita tulis setengah aja ya, negatif setengah dikali S sama dengan setengah 0,25 itu seperempat dikali negatif 36. Oke, negatifnya dicoret, setengahnya dicoret, berarti tinggal S-nya sama dengan seperempat kali 36, 9 ya. Seperempat kali 36 itu sama dengan 9 meter. Maka jawabannya yang ini. Oke ya, jadi itu karena kecepatannya itu fungsi waktu kan, di situ kan kecepatannya dia berfungsi terhadap waktu. V-nya itu kita tuliskan 2T plus 10 tuh. V-nya sama dengan 2T plus 10. Artinya apa? Artinya V-nya itu bergantung pada waktu. Waktunya berubah ya, waktunya berubah, V-nya juga berubah, nggak konstan gitu. Waktu V-nya berubah terus. Nah, ini jelas geraknya kan pasti GLBB ya. Nah, kalau kalian ketemu soal kayak gini, yang dimintakan perpindahannya atau jaraknya itu kan. Jadi kalau pakai soal ini nggak usah pakai integral ya, kita nggak perlu integral untuk soal ini. Cukup gambarkan grafiknya. Jadi kalian gambar grafik V sama T. T ini V ya. Itu mikirin aja kayak grafik Y sama X gitu. Kalau kalian punya Y sama dengan 2X plus 10, kita kan mudah nih cara gambar grafik ininya. Ini X, ini Y, caranya gimana? Buat X-nya 0 kan? X-nya sama dengan 0, maka kita akan ketemu Y-nya sama dengan 10. Berarti X-nya 0, Y-nya 10 di sini. Kemudian buat Y-nya 0. Y-nya 0 berarti X-nya ketemunya berapa? Y-nya 0, X-nya ketemunya min 5. Kan min 5 kan? Nah, oke, gitu. Atau boleh langsung dibuat kayak gini. Kalau waktunya 0 kan kita nanti gambarnya akan seperti ini. Ini min 5 ya di sini, maka dia gambarnya akan ke atas sana. Gitu. Nah, kita aplikasikan di sini. Gambarnya pasti akan sama kan? Mulainya dari 10. Jadi ini 10 terjadi pada saat T-nya 0. Terus karena grafiknya grafik lurus kayak gini nih, pada saat T-nya 5 ini 5 sekon, itu berapa V-nya? Ini pada saat 5 detik, V-nya berapa? Masukin aja.
Berarti pada saat T sama dengan 5, maka V-nya kita dapat 2 kali 5 10. 10 tambah 10 20 ya. Berarti V-nya sama dengan 2 kali 5 ditambah 10. Berarti 20. Berarti pada saat 5 dia 20 di sini nih. 20, kita tarik garis. Nah, maka grafiknya kayak gini. Seret gitu kan. Nah, sudah. Kita udah tahu grafiknya kan? Nah, kalau udah tahu grafiknya, cara mencari perpindahan atau jarak itu apa? S itu sama dengan luas kan? Luas grafik. Luas grafiknya harus grafik V sama T kan di sini. Nah, ini sudah V sama T. Berarti kita tinggal menghitung luas di bawah ini, luas yang diarsir ini. Ya. Nah, kita hitung luas ini. Berarti dia sama dengan luas trapesium ya. Jadi S-nya itu sama dengan luas trapesium. Apa itu luas trapesium? Jumlah sisi sejajar ya, berarti yang sejajar itu ini sama yang kanan, berarti 10 ditambah 20 dikali tingginya 5 ini. Jadi 10 ditambah 20 dikali 5 dibagi 2. 10 tambah 20 dibagi 2 dikali tingginya 5. Berarti 30 bagi 2 15 ya. 30 bagi 2 kali 5. 15 kali 5 75. 75 meter. Nah, gitu ya. Jadi S-nya 75 meter. Oke, kita lanjut ya. 3 buah muatan Q1, Q2, dan Q3 masing-masing diletakkan di sudut-sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2 cm. Oke, segitiganya sama sisi. Kita gambar dulu nih. Sama sisi. Kayak gini ya. Oh. Nih, misalkan seperti ini segitiganya. Jadi dia sama semua. Ini sama kayak ini, sama kayak ini kan. Muatan Q1-nya negatif 1 kali 10 pangkat min 9. Oke, ini Q1 itu sama dengan negatif 1 kali 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian ada Q2 di sini. Q2 sama dengan negatif 1 juga. Oh, sama. Negatif 1 kali 10 pangkat min 9 kolom juga. Terus yang ketiga Q3, misalkan taruh aja di atas ya, taruhnya bebas saja, kalian suka di mana taruh Q-nya terserah ya. Q3-nya itu nilainya berapa? 2 kali 10 pangkat min 9, positif 2 kali 10 pangkat min 9 kolom. Pertanyaannya adalah energi potensial listrik pada muatan Q3, berarti E di Q3. Nah, jadi energi potensial listrik itu persamaannya kayak gini. EP listrik ya, bukan energi gravitasi. Kalau gravitasi kan MGH. Kalau energi potensial listrik itu K Q1 Q2 dibagi dengan R. Itu persamaan energi potensial listrik. Oke, dan dia itu besaran skalar. Artinya kalau dia besaran skalar, tanda negatif yang ada di sini itu bernilai ya. Negatifnya bernilai. Berarti kita bisa masukkan energi potensial listrik yang diminta di 3. Nah, 3 itu kan punya interaksi dengan 1 dan punya interaksi juga dengan 2. Berarti dijumlahkan. Berarti energi potensial listrik di 3 adalah EP3, berarti sama dengan EP31 muatan ketiga dan muatan pertama plus EP32 muatan ketiga dan muatan kedua. Kayak gitu. Ngantuk, tidur ya kalau ngantuk ya. Oke, terus EP31 masukin di sini ya. Kalau ngantuk tidur aja. Oke, kalau kita hitung yang EP31 berarti apa nih? EP31. Nih, triknya gini. K-nya jangan dihitung dulu ya, karena K-nya angkanya ribet nih. K-nya biarin aja K, kita hitung Q sama R-nya dulu. Nanti K-nya hitung di akhir. Jadi ini K Q3 Q1 per R. R-nya sama kebetulan nih, ini R, ini R juga R. Plus yang ini K Q3 Q2 per R juga. Nah, kan R-nya kan sama ya, bisa dikeluarin nih kalau R-nya sama. K-nya sama, K-nya sama, pakai sifat distributif. K-nya boleh keluar, per R-nya boleh keluar. Q3-nya sama, Q3 keluar,
maka di dalam kurung tinggal Q1 plus Q2. Nah, jadi kita lebih mudah nanti menghitungnya kalau dibuat seperti ini. Gitu ya, kita masukkan nih. Berarti K-nya baru dimasukkan, berapa K-nya itu 8,99 kali 10 pangkat 9. Kita masukkan 8,99 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan R-nya tadi jaraknya berapa? 2 cm ini. 2 cm berarti 0,02 meter ya, 0,02. Nah, di sini 0,02 dikali Q3-nya tadi ya, seperti yang saya bilang, Q3-nya kita masukkan positif 2. Positif 2 kali 10 pangkat 9. Ini plus ya, kita tulis plus di sini. 2 kali 10 pangkat 9 dalam kurung Q1-nya Q1-nya negatif 1, Q2-nya negatif 1. Berarti ini negatif 1 kali 10 pangkat 9 plus negatif 1 kali 10 pangkat 9. Min 9 ya, min 9. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Negatif 1 plus negatif 1, maka yang ini dalam kurung bisa hitung jadi negatif 2 kali 10 pangkat negatif 9. Kan kayak gitu. Nah, sekarang tinggal dihitung ini. Berapa ini ya? Berarti 8,99 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 9 kali negatif 2 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 4 ya, karena di sini kok min 4, 2 kali 10 pangkat min 2 ya, karena dia nggak dikuadratkan. 2 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, 2-nya dicoret 1, terus sudah habis. Jawabannya ada nggak? Oke, coba ada yang bisa koreksi ini mungkin. Minus 2 kali 10 pangkat min 9 ya. Harusnya 8,99 kali 2 ya. Mestinya harusnya 17 itu. 17,8 mestinya. Nah, berarti mestinya ini harusnya ya, kalau mau dijawab betul ini, berarti ini pangkatnya hilang 1 ya. Jadi ini naik ke atas, harusnya minus 2 dikali 8,99 kali 10 pangkat min 9 per 10 pangkat minus 2. Berarti, kok D sih? Ini masih ada 2-nya kan? 2-nya masih ada di sini. Karena dia per R nih, bukan per R kuadrat ya. Kalau per R kuadrat, betul apa? Karena ini yang diminta energi potensial, bukan gaya nih. Energi potensial listrik. Bawahnya itu per R, bukan R kuadrat. Oke, jadi ini dikalikan berarti berapa ini? Kalau dikalikan 2 jadi negatif ya. Harusnya negatifnya masuk karena dia energi. Negatif. Ini 8, ini 9, ini 17 ya. 17,98 mestinya. 17,98 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini kalau menurut saya jawabannya ini. Coba nanti cek lagi ya. Coba deh kita lihat ya. Nah, konsep dasar atau materi dasar matematika yang harus kalian kuasai untuk mengerjakan soal-soal yang tipenya kayak gini, itu kalian harus tahu logaritma. Nah, karena ini pakai logaritma nanti. Ya, harus belajar logaritma dulu. Itu yang pertama kan. Yang kedua harus belajar tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Oke. Jadi yang pertama logaritmanya nggak akan kita pelajari di sini ya. Oke, terus yang kedua yang harus tahu adalah persamaan untuk intensitas bunyi ini. Ini meskipun nggak dibutuhkan tapi saya review sedikit. Ini ada namanya intensitas bunyi. I ya. Intensitas bunyi itu daya dibagi luas, P per A. P itu daya di sini, daya bunyi ya, dibagi dengan A-nya itu luas. Ya, bagi yang belum tahu tuh, logaritma itu sebenarnya kebalikan dari pangkat. Jadi dia inverse dari pangkat. Jadi kalau kayak gini kan kalian pasti tahu nih. Kalau saya tulis 2 pangkat 3 itu pasti tahu semua kan? 2 pangkat 3 itu kan pasti sama dengan 8. Nah, bentuk yang kayak gini itu kita sebut sebagai bentuk eksponen. Nah, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 itu namanya eksponen. Nah, bentuk eksponen ini punya saudara ya, punya inverse namanya logaritma.
kita bisa tulis bentuk ini dalam bentuk yang lain. Gimana? 2 logaritma 8 itu sama dengan 3. Jadi kalau saya punya 2 log 8 sama dengan 3, itu artinya 2 pangkat 3 itu nilainya 8, kayak gitu. Ya. Bilangan 2 ini namanya basis. Bilangan 8 ini namanya numerus. Nah, itu nggak penting, nanti pelajari sendiri tuh apa itu basis apa numerus. Intinya logaritma itu kayak gitu. Ya, logaritma itu kebalikan dari pangkat atau inverse dari pangkat. Berarti 2 pangkat berapa? Ya, iya betul. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah, itu logaritma. Jadi kalau saya tulis gini, 10 log 1000 itu berapa? Nanti karena dibutuhkan untuk pemahaman di sini. 10 log 1000 itu artinya 10 pangkat berapa jadinya 1000, kan gitu kan? Maka jawabannya pasti 3. Karena 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Nah, basis 10 itu dalam logaritma nggak perlu ditulis. Ini nggak perlu ditulis. Jadi kalau 10 log 1000 itu kita cukup tulis log 1000 gitu aja. Ya, log 1000 itu ya 3 ini. Angka 10-nya nggak perlu ditulis. Kalau basisnya 10, kalau basisnya selain 10 itu harus ditulis. 2, 3 itu harus ditulis. Nah, sekarang yang kedua yang harus kalian tahu adalah definisi dari taraf intensitas nih yang disebutkan di soal sini. Ada namanya taraf intensitas. Jadi taraf intensitas itu tingkat kebisingan ya. Satuannya desibel di sini. dB itu singkatan dari desibel. Nah, persamaan untuk taraf intensitas kalau sumber bunyinya cuma 1 itu 10 kali log I dibagi I0. Nah, gini ya. Ingat log itu kalau nggak ditulis berarti di sini basisnya 10 kan. Nah, di sini diketahui taraf intensitasnya itu 80. Jadi TI-nya ini 80 nih di sini. 80 sama dengan 10 dikali, oke, kita tulis yang lebih rapi. 10 kali log I per I0. Log I per I0. Nolnya dicoret ya ini. Nolnya dicoret berarti di situ. Nah, berarti tinggal 8 sama dengan log. Nah, sekarang perhatikan nih, I per I0-nya ini biar nggak bingung, kita tulis A gitu. I per I0-nya itu A. Ya, nanti kita kembaliin lagi biar nggak bingung itunya apa, menuliskannya. Berarti 8 sama dengan log A. Ya, A-nya itu adalah I dibagi I0. Ingat kalau misalkan di sini nggak ditulis, maka sini ada 10. Ya, berarti ini apa artinya? 10 log A sama dengan 8. Itu artinya 10 pangkat 8 sama dengan A kan? Berdasarkan ini 10 log A sama dengan 8. Berarti basis pangkat hasilnya sama dengan ini. Kan kayak gitu. Bingung nggak? Atau tulisnya dibalik nih biar sama nih. Jadi 10 log A sama dengan 8. Itu artinya 10 pangkat 8 sama dengan A kan gitu. Jadi 10 pangkat 8 sama dengan A. Nah, A-nya balikin lagi tuh. A-nya itu I per I0. Berarti 10 pangkat 8 sama dengan I dibagi I0. Berarti I0-nya pindah ke sana. 10 pangkat 8 I0 sama dengan I. Nah, sekarang yang diminta soal apa? Yang diminta soal adalah intensitas bunyi itu berapa kalinya I0. Ya ini. I berapa kalinya I0? Ya berarti 10 pangkat 8 nih. Maka jawabannya adalah yang ini ya. Sebuah panci dengan kapasitas 2 liter terbuat dari bahan aluminium. Panci itu diisi penuh air dan dipanaskan dari suhu 25 sampai 75 derajat Celcius. Jika koefisien muai volume aluminium dan air berturut-turut adalah 69 kali 10 pangkat negatif 6 dan 207 kali 10 pangkat negatif 6, keadaan akhir adalah, oke, ini tentang pemuaian volume. Diketahui di sini bahwa koefisien muai volume panci ya, koefisien muai volume itu berarti gamma kan, gamma panci berarti gamma aluminium wadahnya itu sama dengan 69 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius atau derajat Celcius pangkat negatif 1 sama aja. Nah, kemudian koefisien muai dari air berarti cairannya itu 207 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Nah, kalau kita gambar ya, ini misalkan pancinya kemudian diisi air sampai penuh sebanyak 2 liter, maka yang terjadi adalah
baik panci maupun aluminium akan mengalami pemuaian. Tapi kalau kita lihat di sini, koefisien muai air dan koefisien muai aluminium itu lebih gede air. Berarti pemuaiannya air itu akan lebih besar dibandingkan dengan pemuaiannya aluminium. Artinya apa? Karena airnya memuai lebih besar, berarti dia nanti akan tumpah ya. Jadi pancinya itu memuai, airnya juga memuai, tetapi pemuaiannya air itu lebih besar daripada pemuaiannya panci, maka dia akan tumpah. Berarti jawabannya yang tumpah nih. Ini tidak tumpah salah, tidak tumpah salah. Nah, tumpah karena apa? Karena air mengalami pemuaian yang lebih besar daripada panci, maka jawabannya yang B ini. Yang kedua. Nah, itu dia untuk soal yang pertama. Suatu benda dengan kalor jenis 4200 Joule. Oh, ini bendanya berarti air ya. Suatu benda dengan kalor jenis air 4200 Joule kilogram pangkat min 1. Ini harusnya kurang derajat Celcius ya satuannya ya. Jadi di situ diketahui C airnya itu C-nya itu sama dengan 4200, mestinya satuannya Joule per kilogram derajat Celcius ya. Ini kurang Celcius. Dipanaskan dari suhu 24 sampai 90, berarti kita bisa hitung langsung delta T-nya. Berarti dari 24 sampai 90 itu berarti 66 ya. 66 derajat Celcius, yaitu 90 dikurangi dengan 24. Jika kalor yang diterima benda tersebut adalah 554,4 kJ, berarti Q-nya kalornya itu berarti 554,4 kJ ya, atau kalau kita ubah dia dalam joule berarti 554 kemudian 400 ya. 1000 kan 1 2 3 joule ini berarti. Pertanyaannya adalah masanya, masa dari benda tersebut. Nah, masanya bisa kita hitung pakai persamaan yang sudah cukup terkenal ya, sudah cukup familiar. M-nya berapa? Kita tinggal menggunakan Q sama dengan M dikali C dikali delta T ya. Q-nya itu 400 sama dengan M-nya dicari, C-nya 4200, kemudian delta T-nya 66 ya. Berarti kita dapat M-nya sama dengan 554,400 dibagi dengan 4200 dikali 66 ya. Kalau kita hitung ini, kita gunakan kalkulator, kita akan dapat jawabannya berapa ini? 2,5 ya, 2,5 kg. Oke, maka jawabannya yang kedua ini, 2,5 kg. Pada tekanan udara 1 atmosfer, kalor yang diperlukan untuk meleburkan 1 gram es pada 0 derajat sama dengan 80 kali kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 Kelvin. Jika 100 gram es pada suhu 0 derajat dicampur dengan 100 gram air pada 40 derajat Celcius, pada keadaan akhir didapatkan titik-titik. Oke, ini masih tentang kalor lagi ya. Memang sudah saya kumpulkan soalnya. Yang kalor saya taruh di depan biar dia mengelompok dalam satu bab kayak gitu. Nah, jadi di sini yang diketahui adalah pada 1 atmosfer kalor yang diperlukan untuk meleburkan 1 gram es. Berarti kalor lebur ya. Kalor lebur kita tuliskan LS ya. Kalor lebur es itu nilainya sama dengan 80 kali kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 Kelvin. Nah, ini kan kalor jenis air. Berarti LS-nya sama dengan 80 dari kalor jenis air atau C air. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jika 100 gram es pada suhu 0 derajat dicampur dengan 100 gram air pada suhu 40 derajat, maka keadaan akhir didapatkan. Jadi kita akan nyampur 100 gram es 0 derajat dan 100 gram air 40 derajat. Nah, biasakan kalau misalkan ada percampuran seperti ini, kita gambarkan grafik perubahan wujudnya seperti ini ya. Jadi ini es, ini 0 derajat es, di sini 0 derajat air. Kemudian dia naik seperti ini. Nah, di sini airnya 40 derajat. Ya, ini berarti air 40 derajat dan dia 100 gram juga, 100 gram. Kemudian di sini esnya juga 100 gram 0 derajat. Nah, di sini es.
Oke, pertanyaannya pada suhu akhir atau pada keadaan akhir didapatkan apa bentuknya gitu kan. Nah, kalau kita cermati jawabannya di sini, kalau kita cermati di sini, suhunya semuanya adalah 0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius semua. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek ya. Kita cek suhu akhirnya misalkan di sini. Nah, kita cek di sini. Kemudian kita gunakan seperti biasa kalau kita mencampurkan dua zat yang suhunya berbeda, kita pakai asas Black ya. Kita di sini menggunakan konsep asas Black. Asas Black itu Q yang lepas itu sama dengan Q yang dilepas oleh benda yang suhunya lebih tinggi itu sama dengan Q yang diterima oleh benda yang suhunya lebih rendah. Oke, Q lepas sama dengan Q terima. Lalu Q lepasnya di sini adalah yang air ya. Kita masih cek di sini, masih belum mengerjakan soalnya. Kita cek dulu air melepasnya sampai mana? Dari 40 sampai ke 0 di sini. Ini dia lepas. Kemudian yang menyerapnya S dari sini sampai sini. Nah, kita hitung untuk yang air berapa Q lepasnya? Ya tinggal menggunakan persamaan Q sama dengan M air dikalikan C air dikalikan delta T. Kemudian untuk yang Q terimanya ya, Q terimanya itu berarti S yang menerima dari 0 sampai ini melebur berarti dia. Berarti MS dikalikan LS. Nah, jadi MS dikalikan LS. M air sama MS-nya sama-sama 100 gram ya. Ini 100 gram, ini 100 gram. Maka boleh kita coret ini karena sama-sama 100 gram. C airnya kita tulis CA. Delta T-nya berapa untuk air? 40 dikurang 0. Berarti delta T-nya 40. Sama dengan LS-nya itu sudah kita tentukan di awal tadi. LS-nya itu 80 dari C air. Berarti 80 C air. Nah, atau CA gitu ya. Nah, CA-nya bisa kita coret. Nah, ternyata kita dapatkan 40 sama dengan 80 nih hasil akhirnya. Nah, ini kan jelas salah kan? Nah, ini kan tidak memenuhi. 40 kok sama dengan 80 ya. Berarti nggak memenuhi. Berarti kalau suhu akhirnya di 0 yang ada di sini, berarti ini salah. Nah, berikutnya kita lakukan sedikit intuisi ya. Kalau sampai sini itu salah ya. Berarti kalau lihat di sini, kalor yang diterima itu lebih besar daripada kalor yang dilepas. Ya, jadi kalor yang diterima itu lebih besar daripada kalor yang dilepas. Nah, di sini karena kita lanjutkan ya. Karena Q lepas sama Q terimanya tidak sama, maka nggak mungkin suhu akhirnya ada di sini. Nah, kemungkinannya di mana? Kalau di atas nggak mungkin juga. Karena apa? Karena Q terimanya aja lebih gede kan. Kalau dia ke atas lagi, maka Q terimanya membesar lagi, nggak mungkin. Maka kemungkinannya di mana? Kemungkinannya adalah di 0 ya. 0 tapi yang mana? Yang sebelah kiri 0 yang bentuknya air semua. Jadi antara 0-nya S dan 0-nya air. Jadi kita misalkan di sini. Ya, jadi kemungkinan suhu akhirnya adalah di 0 derajat tetapi pada saat fase S melebur di sini, belum melebur seluruhnya. Nah, karena belum melebur seluruhnya, maka asas Black-nya kita ubah. Asas Black-nya berubah berarti. Jadi apa? Jadi Q lepasnya sama di sini M air dikalikan dengan C air dikalikan dengan delta T nggak berubah. Sama dengan Q terimanya. Nah, Q terimanya berarti bukan lagi M total S tapi MS yang melebur. Hanya segini aja nih. Nah, kita tulis di sini MS yang melebur ya. MS lebur. Dikali dengan LS-nya masih tetap. Berarti M airnya itu 100. Kemudian C airnya itu kita tulis CA. Kemudian delta T-nya itu kita tulis 40 di sini ya, sama nggak berubah. Kemudian MS yang melebur kita tulis saja MS yang lebur gitu ya. MS lebur dikalikan LS-nya adalah 80 C air. Oke, C airnya boleh kita coret di sini. Maka kita punya 4000 sama dengan MS yang melebur dikali 80. 80-nya kita coret dengan 4000 dapat 50. Maka 50 sama dengan MS yang melebur ya, MS yang lebur. Nah, berarti kondisi akhirnya adalah S yang melebur itu 50. Maka yang masih wujud S atau sisa S sisanya berarti 50 juga. Maka kondisi akhirnya adalah
S-nya itu tinggal 50 gram, kemudian es yang sudah mencair itu mencair berarti dia menjadi air, itu 50 gram juga. Sedangkan airnya itu masih tetap 100 gram. Nah, berarti kondisi akhirnya seperti ini. Maka yang terjadi adalah pada kondisi akhir, total airnya sekarang menjadi air yang dihasilkan dari es yang mencair serta air yang ada di awal itu, airnya menjadi 150 gram. Nah, ini airnya 150 gram, kemudian esnya sisa 50 gram. Suhunya 0 derajat Celcius ya, karena dia masih di antara ini. Maka jawabannya yang tepat adalah esnya 150 gram salah, 200 gram air ini salah, 50 gram es benar, kemudian 150 gram air benar. Nah, maka jawabannya yang ketiga ini, yang C. Oke, seperti itu ya untuk soal kalor yang ketiga ini. Sebuah pipa dengan perbandingan luas penampang kedua ujungnya 1:5 diletakkan mendatar. Air dialirkan melalui pipa itu. Jika di ujung pipa dengan luas penampang besar terukur kecepatan air 0,6 meter per sekon, kecepatan air di ujung lain adalah titik-titik meter per sekon. Oke. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep yang disebut dengan persamaan kontinuitas ya. Kita pakai namanya persamaan kontinuitas. Nah, apa ini materinya? Materinya adalah tentang fluida dinamis ya, kontinuitas. Oke, ini ada pada topik atau pokok bahasan fluida dinamis. Nah, persamaan kontinuitas itu sebenarnya persamaan tentang debit ya, dia persamaan tentang debit. Jadi kalau misalkan kita punya pipa, misalkan pipanya kita gambar seperti ini. Ya, ini bagian yang besar. Kita sebut dia punya penampang misalkan A1, dan ini bagian yang kecil kita sebut penampangnya A2. Kemudian pada bagian besar itu fluida mengalir dengan kecepatan V1, dan bagian yang kecil fluida mengalir dengan kecepatan V2 ya. Saya langsung pakai persamaannya. Maka persamaan debit di bagian 1 itu harus sama dengan debit di bagian 2 ya. Debit ditulis Q ya. Q1 itu sama dengan Q2. Simbolnya hampir sama dengan kalor Q ya. Tapi artinya debit di sini. Oke. Kemudian Q itu apa ya? Secara definisi Q itu sama dengan volume ya. Di sini kita pakai V besar, berarti volume dibagi dengan waktu. Dan volume itu adalah luas penampang dikalikan tingginya atau panjangnya ya. Jadi misalkan kita ambil satu segmen di sini. Nah, seperti ini, dan dia punya panjang ini X1, dan di bagian yang kedua juga kita ambil segmen di sini, dia punya panjang X2, maka volume itu adalah A dikali X kan. Dibagi dengan T. Nah, X per T itu adalah V. Panjang dibagi waktu itu kan kecepatan, maka debit juga boleh kita tuliskan dalam bentuk A kali V. Pada penampang 1 berarti di sini A1 dikali V1 sama dengan pada penampang 2 di sini ya, berarti A2 dikali V2 ya, berdasarkan persamaan debit ini. Nah, sebenarnya seperti itu konsepnya. Ini A1 dikali A kali V gitu. Nah, tinggal masukkan aja di sini ya. Dia punya perbandingan 1:5 ya, perbandingan luasnya 1:5. Berarti yang besar itu A1 ya, kita punya A1 berarti dapatnya 5A. Kemudian V1-nya 0,6 sama dengan A2-nya berarti dapatnya perbandingannya 1 ya kan. Ini 1:5 berarti yang 1A yang 1 5A dikali V2. Oke, A-nya kita coret. Berarti V2-nya kita bisa dapatkan 5 dikali 0,6, 3 ya, 3 meter per sekon atau 3 meter per detik. Maka jawabannya yang pertama ini. Kita lihat soalnya, sebuah benda terletak 10 cm di depan sebuah cermin cekung dengan jejari kelengkungan 5 cm ya. Berarti di sini bendanya itu terletak 10 cm, berarti S ya atau SO. S objeknya adalah 10 cm. Kemudian jejari kelengkungan itu R sama dengan 5 cm. Pertanyaannya, bayangan yang terbentuk berarti SI atau S aksen ya, simbolnya terserah menggunakan SI boleh atau S aksen juga boleh. Nah, di sini kita tinggal menggunakan persamaan 1/F
ya sama dengan 1/SO plus 1/SI. Karena dia itu cermin cekung, ya, cermin cekung itu nama lainnya kan cermin konvergen ya, dan dia sifatnya itu positif. Ya, konvergen itu mengumpulkan sinar dan cermin cekung itu punya fokus positif. Berarti di sini F-nya positif. Atau karena di sini pakai R, kita juga boleh ya persamaan ini ekuivalen dengan R itu kan 2F ya. Berarti ini bisa ditulis 2/R, itu sama aja, sama dengan 1/SO plus 1/SI. Ini sama. Boleh pakai fokus, boleh pakai jari kelengkungan. Nah, kita akan pakai yang ini aja ya, karena dia diketahuinya jari-jari. Dan kalau kita bagi dua fokusnya, angkanya cukup jelek ya, 2,5, meskipun sama aja nanti dibalik 5/2 gitu. Oke, kita masukkan data-data yang ada di sini. Berarti 2/R, 2/R-nya itu 5 sama dengan 1/SO-nya itu 1/10 plus 1/SI. Oke, jadi ini dipindahkan ruas, 2/5 dikurang 1/10 sama dengan 1/SI. Samakan penyebutnya 10, berarti 10 bagi 5 itu 2, 2 kali 2 4. 4 dikurang 10 bagi 10 1 ya, sama dengan 1/SI. Berarti SI-nya atau 1/SI dulu ya, sama dengan 4 kurang 1 itu 3/10, atau SI-nya sama dengan 10/3 atau 3,33. Nah, dan seterusnya ya. Jadi bayangannya itu terletak 3,33 cm. Nah, sekarang kita lihat nih, SI di sini dia punya nilai positif. Nah, sekarang kita analisis ya. Dia nilainya positif kan, dari hasil perhitungan kita dia positif. Kalau positif itu pasti dia bersifat nyata. Ya, karena cerminnya cuma 1, maka kalau nyata pasti terbalik ya. Ini hanya berlaku kalau cerminnya cuma 1. Kalau cerminnya lebih dari 1, nyata mungkin aja dia tegak ya. Jadi dia sifatnya nyata terbalik. Nah, kalau nyata itu di mana cermin itu bayangannya? Kalau nyata itu bayangan terletak ya untuk cermin. Dia terletak di depan cermin. Di depan cermin. Ya, berarti kita sebenarnya sudah bisa menjawab nih. Yang di belakang berarti salah kan? Di belakang salah, di belakang salah. Maka jawabannya kalau nggak yang poin pertama ya poin ketiga. Nah, sekarang kita lihat perbesarannya. Apakah dia diperbesar atau diperkecil ya? Kita lihat dengan menggunakan persamaan perbesaran. M itu sama dengan SI/SO ya. Saya biasa kalau M itu menggunakan nilai mutlak ya. Artinya nilai M selalu positif gitu. Berarti SI-nya itu adalah 10/3. 10/3 dibagi SO-nya tadi berapa SO-nya? 10 ya. 10 berarti sama dengan 10/3 dibagi 10. Berarti 1/3 kali atau 0,333 kali. Nah, maka M-nya semestinya 0,33 ya. Berarti jawaban yang paling mendekati itu ya yang ini ya. Harusnya dia tanpa negatif nih ya. Nah, yang poin ketiga, positif 0,33 ya. Karena kalau yang pertama 0,2 jauh sekali di sini ya. Yang angkanya paling sesuai ya 0,33 ini. Pada hari yang panas, di atas jalan beraspal sering terlihat seperti berair. Ini salah satu contoh fata morgana. Peristiwa ini disebabkan oleh titik-titik. Nah, ini yang saya dapat soalnya itu sudah ada jawabannya seperti itu. Kita lihat apakah dia betul atau kurang tepat. Kita lihat ya. Jadi misalkan kita punya jalan aspal seperti ini. Ini ada jalannya ya, jalan aspal. Nah. Oke. Kemudian nanti ini jalannya kan. Kemudian dia kena panas tuh, ada sinar matahari di sini. Sinar matahari. Nah, dia memancarkan radiasi kan. Salah satunya panas. Nah, maka kalau kita cermati daerah yang di atas, persis di atas aspal, maka dia akan kita bagi misalkan seperti ini ya. Nah, udara yang ada di sini, nah ini akan lebih panas ini. Nah, misalkan kita bagi seperti ini. Oke. Nah, sudah. Jadi ini tadi apa? Ini jalan aspalnya. Karena siang hari maka jalannya panas sehingga udara yang tepat di atasnya ini udaranya akan panas nih. Udaranya akan lebih panas. Dibandingkan dengan udara yang mana? Dibandingkan dengan udara yang di atasnya lagi, ini udara lebih dingin. Nah, jadi seperti ini kan analisanya, dia udaranya lebih dingin.
apa yang terjadi kalau udaranya panas? Kalau udaranya panas dia akan memuai ya. Karena memuai berarti strukturnya dia akan lebih renggang. Maka bagian yang ada di bawah sini yaitu struktur udaranya dia akan lebih renggang. Ya, ini lebih renggang berarti sama-sama udara, tapi karena dia udaranya lebih panas, dia strukturnya lebih renggang. Sedangkan yang di atasnya karena udaranya lebih dingin, maka dia strukturnya lebih rapat. Nah, ini ya, lebih rapat. Maka karena ada cahaya yang datang dari medium rapat ke medium renggang, maka memungkinkan terjadinya suatu peristiwa yang kita sebut dengan pemantulan sempurna ya. Jadi pemantulan sempurna itu sebenarnya peristiwa pembiasan, pemantulan sempurna. Nah, pemantulan sempurna itu dia sebenarnya peristiwa pembiasan nih. Ini pembiasan. Nah, seperti apa prosesnya? Nah, ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama ya, supaya terjadi pemantulan sempurna. Nah, ini pemantulan sempurna ini yang mengakibatkan adanya fata morgana ya. Kita akan review sedikit. Syarat yang pertama supaya dia terjadi pemantulan sempurna adalah udara itu harus datang dari medium rapat ke medium yang renggang. Oke, ini terpenuhi ya, karena medium atas itu lebih dingin, lebih rapat, dan medium bawahnya lebih renggang. Maka syarat pertama ini terpenuhi. Syarat yang kedua, sudut datangnya harus lebih besar daripada sudut kritis. Ya, sudut datang itu harus lebih besar daripada sudut kritis. Apa maksudnya? Sekarang kita perhatikan nih di sini. Nah, ini misalkan saya balik ya, kasusnya misalkan bagian sini yang lebih rapat ya, biar mudah, yang atas yang lebih renggang. Nah, ingat peristiwa pembiasan kalau akan ada medium datang dari rapat ke renggang, ini garis normalnya. Medium datang dari rapat ke renggang itu akan dibiaskan menjauhi garis normal ya, ini normalnya. Kemudian kita misalkan kasih sinar di sini. Nah, ini sudut datangnya I, maka harusnya dia lurus kan? Tapi karena melewati dua medium yang berbeda, dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, ini R-nya. Oke, kemudian apa yang terjadi kalau kita perbesar sudut datangnya? Misalkan kita buat seperti ini sudut datangnya, kita gedein lagi sudut datangnya, naikin lagi ke sana. Nah, lebih gede kan sudut datangnya, berarti ini I-nya. Nah, suatu saat karena si sudut bias ini harus selalu menjauhi garis normal, maka dia suatu saat pada sudut tertentu dia akan berimpit seperti ini sudut biasnya, sinar biasnya. Nah, ini R-nya itu di sini 90 derajat. Posisi saat sudut biasnya 90 derajat di sini, sudut datang ini yang kita sebut sebagai sudut kritis. Ya, kemudian apa yang terjadi lagi kalau sudut datangnya diperbesar lagi? Nah, kalau sudut datangnya kita perbesar lagi, misalkan kecilin lagi seperti ini, perbesar lagi, ini I-nya, maka dia harus menjauhi garis normal. Maka yang terjadi dia harus turun kayak gini. Karena harus menjauhi N ini, harus menjauhi garis normal. Turun seperti ini. Maka ini R-nya. Nah, posisi yang terakhir ini kan seolah-olah seperti peristiwa pemantulan. Makanya disebut sebagai peristiwa pemantulan sempurna. Nah, peristiwa inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa yang disebut dengan fata morgana itu ya, seolah jalannya ada airnya di situ. Jadi ini pemantulan sempurna. Syarat yang kedua ini, sudut datangnya harus lebih besar daripada sudut kritis. Ini kita sebut sebagai sudut kritis, yaitu sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat. Oke, seperti itu. Nah, berarti kalau kita lihat option jawabannya, peristiwa fata morgana ini yang jelas akibat pembiasan ya. Lebih khususnya lagi nanti peristiwanya adalah pemantulan sempurna tadi. Berarti pemantulan cahaya ini salah, pembiasan cahaya benar oleh aspal panas. Nah, ini salah. Karena yang terjadi itu adalah di sini nih. Jadinya di sini. Oleh udara bukan oleh aspal panas ya. Maka yang ini masih salah. Pemantulan cahaya oleh aspal panas ini salah, pembiasan cahaya oleh lapisan udara di atas aspal. Nah, ini baru betul ya. Maka option yang betul yang pilihan terakhir itu, yang keempat. Dua utas tali dengan rapat massa berbeda disambungkan satu dengan yang lain, kemudian direntangkan sedemikian sehingga kedua tali tegang. Pada ujung bebas tali pertama diberikan gangguan dengan frekuensi 50 Hz,
Panjang gelombang yang terbentuk pada tali pertama adalah 20 cm dan pada tali kedua adalah 40 cm. Periode dan cepat rambat gelombang pada tali kedua berturut-turut adalah titik-titik. Oke ya, kita gambarkan dulu seperti biasa. Kita punya dua buah tali, misalkan talinya kita gambar seperti ini. Nah, ini tali pertama. Kemudian ada tali kedua, kita beri warna yang lain. Nah, oke, ada dua buah tali seperti ini. Kemudian dia digetarkan dengan frekuensi sumbernya sama, yaitu 50 Hz. Jadi getarannya dengan mode getaran 50 Hz. Kemudian terbentuk panjang gelombang pada tali pertama adalah 20 cm. Jadi di tali pertama ini, kalau dia membentuk gelombang seperti ini, panjang gelombang yang terbentuk ini kita sebut aja sebagai lambda 1 ya, ini 20 cm. Sedangkan pada tali kedua dia membentuk gelombang dengan panjang gelombangnya 40 cm ya. Kita gambar lebih panjang misalkan seperti ini ya, dua kalinya. Nah, ini terbentuk lambda 2 yang nilainya 40 cm. Oke, pertanyaannya adalah periode dan cepat rambat gelombang pada tali kedua. Nah, periodenya ya kita tinggal menggunakan frekuensi karena frekuensinya nggak berubah. Maka periode itu sama dengan 1 per frekuensi, baik di tali yang pertama maupun tali yang kedua itu akan sama periodenya. Jadi sama dengan 1 per 50. Maka dia 0,02 ya. Jadi periodenya 0,02 sekon. Maka ini salah. Ini juga salah. Kemudian cepat rambat gelombang pada tali kedua. Nah, yang ditanyakan di tali kedua nih cepat rambat gelombangnya. Nah, kita tahu frekuensinya, tahu lambdanya, berarti V2 ya, kalau dia merambat dengan kecepatan V2, berarti V2 sama dengan lambda 2 dikali dengan frekuensi. Lambda 2-nya berapa? Lambda 2-nya 40 cm ya. Jawabannya dalam meter, maka kita ubah dia ke dalam meter, 0,4 meter. Jadi lambda 2-nya adalah 0,4 dikali dengan frekuensinya 50. Oke, maka jawabannya V2-nya adalah 20 meter per sekon. Maka yang betul adalah yang pilihan keempat. Sebuah benda dilemparkan ke atas dari permukaan bumi. Kemudian jika gesekan udara diabaikan, pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, jadi benda dilempar ke atas dari permukaan bumi. Ini tentang energi mestinya ya, ini mudah nih. Jadi ini ada benda dilempar ke atas, maka dia pasti punya V0 kan. Dia naik tuh ke atas, kemudian sampai ke puncak di sini. Nah, di puncak berarti di sini VT-nya sama dengan 0 ya. Pertanyaannya adalah pernyataan berikut ini yang benar adalah titik-titik. Oke. Energi mekanik benda di titik tertinggi lebih besar, salah ya. Karena nilai kalau nggak ada gaya gesek, maka energi mekanik itu kekal. Karena di sini dibilang bahwa gesekan udara diabaikan, karena gesekan udara diabaikan. Jadi tidak ada energi yang terbuang kan, karena usaha oleh gaya gesek ini, gesekan udara diabaikan. Maka energi mekaniknya kekal, maka jawaban yang ini salah ya. Energi mekanik di bawah, di tengah, kemudian di atas ya, di sembarang posisi itu sama seharusnya. Energi potensial benda mencapai maksimum ketika benda berada di titik tertingginya. Nah, ini sudah betul ya. Jadi energi mekanik, energi potensial itu kan persamaannya MGH kan. M kali G kali H. Dia dipengaruhi oleh ketinggian. Kalau tingginya maksimum, ini H max ya. Ini H maksimum, ya berarti EP-nya maksimum. Kalau hanya maksimum, EP-nya juga pasti maksimum. Berarti yang kedua betul ya. Yang ketiga, energi kinetik bernilai negatif ketika benda bergerak turun, salah ya. Karena energi kinetik itu dia skalar ya, nilainya ya selalu positif karena nilai kan, dan nggak ada energi negatif ya. Kalau kita membahas mekanika klasik seperti ini tidak mengenal namanya energi negatif ya. Kemudian yang keempat, energi kinetik benda di titik tertinggi bernilai tidak nol ya, salah kan? Karena di titik tertinggi V-nya 0, maka di sini EK-nya pasti 0. Karena energi kinetik itu bergantung pada kecepatan. Persamaannya adalah setengah mv kuadrat, dia bergantung kecepatan. Kalau V-nya 0, ya EK-nya juga 0. Oke, maka jawabannya yang kedua ini, poin kedua. Sebuah peti dipindahkan dari permukaan jalan ke bak mobil dengan cara digeser melalui suatu bidang miring licin. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke. Jadi dia ada peti
kemudian mau ditaruh atau digeser bidang miring, pada bidang miring ya. Misalkan ini bidang miringnya, kemudian kita gambar dulu bidang miringnya. Nah, petinya itu akan didorong tuh ke sana sampai ke atas ini. Oke, ini jawabnya pernyataan ya. Jadi kita harus baca satu persatu. Jadi ini bidang miring itu salah satu bentuk pesawat sederhana ya. Bidang miring. Nah, usaha yang dilakukan oleh Gaya untuk mendorong peti melalui bidang miring lebih dari usaha oleh Gaya untuk mengangkat peti secara vertikal dari jalan ke bak mobil. Oke. Jadi usaha untuk mendorong peti dari dasar bidang miring sampai atas dengan usaha untuk mengangkat peti dari bawah sampai ke atas. Nah, ternyata di sini dia bilang usahanya itu lebih dari ya, lebih dari. Nah, ini salah ya. Salah. Kenapa salah? Karena usaha yang ada di sini, ingat bidang miring ini hanya berubah ketinggian karena di sini licin kan? Dia di sini licin, tidak ada gesek. Bidang miring ini hanya berubah ketinggian, maka usahanya itu sama dengan delta EP. Nah, dari posisi bawah ke posisi atas kan tingginya sama. Kalau kita pindahkan dari bawah langsung vertikal ke atas ya. Ini jadinya boleh kita tulis ini MG delta H. Nah, delta H-nya kan sama tuh. Ya, jadi kalau misalkan kita punya benda gitu ya, kita punya benda, kemudian kita buat seperti ini. Ini ada benda. Kita bawa dia menaiki tangga satu persatu, satu sampai di sini. Itu pola yang pertama. Atau kita bawa langsung dari bawah sini naik ke atas ini. Ini cara yang kedua. Nah, baik cara pertama maupun cara kedua itu usahanya sama. Karena apa? Karena delta H-nya sama ini dari bawah ke ini delta H-nya kan sama-sama segini. Nah, kalau delta H-nya sama, maka usahanya sama. Berarti yang pertama salah karena dia bilang lebih dari ya. Oke, seperti itu. Pakai konsep usaha sama dengan perubahan energi potensial. Kemudian yang kedua, gaya minimum untuk menaikkan peti melalui bidang miring lebih dari gaya minimum untuk mengangkat peti secara vertikal dari jalan ke bak mobil. Oke, kita masih punya konsep usaha lagi. Kita hapus dulu bagian yang di sini. Yang pertama ini, ya kita beri pakai warna merah. Ada gaya ke atas F. Nah, si balok ini akan berpindah sejauh S. S-nya besar kan? Panjang soalnya di sini. Usaha selain perubahan energi kinetik juga boleh dituliskan usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Nah, kita bisa pakai konsep ini. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Di sini usahanya untuk mengangkat dari bawah melalui bidang miring maupun usaha untuk mengangkat dari bawah langsung ke atas kan sama tadi. Ya, kalau di bagian yang kedua F-nya ini. S-nya ini kecil nih. S-nya kan segini. Nah, padahal usahanya harus sama. Berarti karena ini jaraknya atau perpindahannya besar, gayanya harus kecil. Yang di sini perpindahannya kecil, maka gayanya harus besar supaya dia menghasilkan usaha yang sama. Berarti untuk menaikkan melalui bidang miring, dia butuh gaya yang lebih kecil dibandingkan kita mengangkat langsung dari bawah ke atas secara vertikal. Benar nggak? Gaya minimum untuk menaikkan peti melalui bidang miring lebih dari. Nah, lebih dari berarti salah, harusnya kurang dari. Harusnya lebih kecil seperti itu ya. Terus yang ketiga, usaha yang dilakukan oleh Gaya untuk mendorong peti melalui bidang miring kurang dari usaha oleh Gaya yang, nah ini salah ya, karena usahanya di sini bukan gayanya. Usahanya sama, berarti ini juga salah. Usahanya akan sama aja. Kemudian gaya minimum untuk menaikkan peti melalui bidang miring kurang dari. Nah, betul ya, gaya minimumnya ini F yang di sini kurang dari F yang langsung ke atas secara vertikal. Maka jawabannya yang poin gede. Oke, seperti itu. 3 benda ABC dengan luas penampang total berturut-turut SA, SB, dan SC masing-masing tenggelam di dasar bejana dengan kedalaman berturut-turut HA, HB, dan HC yang penuh berisi suatu fluida sejenis. Terukur bahwa SA sama dengan SB ya. Jadi S itu luas ya, luas penampang. Kita tulis datanya SA sama dengan SB.
Oke, kemudian SA-nya lebih besar SC. SA-nya lebih besar daripada SC. Kemudian HA-nya lebih besar HB. Oke, HA itu lebih besar HB. Kemudian HA-nya sama dengan HC. HA-nya sama dengan HC. Oke, sudah, datanya sudah kita tulis. Kita baca pertanyaannya. Gaya tekan yang dirasakan masing-masing permukaan benda A, B, C berturut-turut adalah FA, FB, FC. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Oke, kita akan membandingkan gaya tekan ya. Jadi kita beri ilustrasi seperti ini. Misalkan ini ada bejana, kemudian diisi fluida, ya ini terisi fluida di sini atau cairan, dan kita punya apalah di sini, silinder atau apa gitu boleh ya, silinder. Nah seperti ini. Kemudian kedalamannya dari atas ini misalkan H. Nah yang ditanyakan gaya yang di sini nih, F-nya berapa? Nah pertama ingat ya konsep tekanan ya, tekanan itu sama dengan gaya dibagi dengan luas. Berarti gaya itu kan sama dengan tekanan dikalikan luas. F sama dengan P kali A. Nah, di sini P-nya apa? P-nya adalah tekanan yang dirasakan oleh bagian yang ada di bawah sini. Ya, tidak lain tekanan oleh fluida ini yang kita sebut sebagai tekanan hidrostatis. Yang dia punya persamaan rho fluida dikalikan G dikalikan kedalamannya diukur dari permukaan. Berarti di sini F-nya boleh kita tulis dengan menuliskan tekanannya menggunakan tekanan hidrostatis, berarti F-nya adalah rho dikali G dikali H dikali A. Nah, jadi inilah persamaan gaya tekannya. Nah, kita tinggal membanding-bandingkan aja dengan besaran-besaran yang ada. Nah, A-nya di situ tertulis S ya, dia diganti S di sini, simbol saja nih. Ya, surface mungkin ya, kalau A itu area, S dia pakai surface area gitu sama aja. Oke, kita hitung di sini A sama B. Ya, jadi F itu kan rho-nya sama, nggak penting ya, rho-nya sama, G-nya sama. Maka kita tinggal bandingkan dengan H sama A aja. Kita buat dulu FA ya. FA itu sama dengan berarti HA dikali HA dikali SA. Oke. Dengan mengabaikan rho sama G, karena rho sama G-nya sama. Jadi kita tinggal melihat variabel-variabel yang berubah aja. FB itu sama dengan HB dikali SB. Nah, kalian lihat di sini, SA itu sama dengan SB. Nah, SA-nya sama dengan SB nih. Berarti yang mempengaruhi sekarang tinggal HA sama HB. Padahal di soal disebutkan bahwa HA-nya lebih gede daripada HB. Otomatis ini karena HA-nya lebih gede daripada HB, HA lebih besar daripada HB, otomatis FA-nya itu pasti lebih besar daripada FB karena H-nya lebih besar, S-nya sama. Oke, itu kesimpulan pertama yang bisa kita ambil ya. Jadi FA lebih besar daripada FB, maka jawabannya ini bisa betul, yang ini pasti salah ya. Yang ini mungkin betul, yang ini mungkin betul. Oke, kita harus cari perbandingan berikutnya, yaitu antara A dan C. Sama. SA itu lebih besar daripada SC. HA sama dengan HC. Nah, kita bandingkan A sama C. FA sama dengan HA dikali SA. Kemudian FC itu sama dengan HC dikali SC. Nah, dia bilang HA sama dengan HC, maka H-nya nggak pengaruh kan di sini. HA sama dengan HC, nggak sama ya. Ini sama sudah. Tetapi SA-nya lebih besar daripada SC. Nih, SA di sini lebih gede daripada SC, maka otomatis karena SA-nya lebih besar daripada SC, berarti FA-nya, oke kita tulis dulu di sini. SA-nya lebih besar daripada SC, maka kesimpulannya apa? FA-nya lebih besar juga daripada FC. Nah ini. Lalu bagaimana dengan B dan C? B dan C itu kita nggak punya informasi, cukup informasi untuk membandingkan ya, karena yang dibandingkan hanya SASB dan SASC.
maka kita nggak bisa membandingkan antara B dan C. Maka yang ini jelas salah nih, kita nggak tahu perbandingannya antara B dan C. Ya, kemudian yang ini FA lebih besar FB, betul. FA sama dengan FC. Nah, ini salah. FA lebih besar FB dan FA lebih besar FC. Nah, maka jawabannya yang ketiga ini. Yang keempat, maaf.